Sallallahu alaihi yang Muhammad. ingin menghancurkan tubuh saya. Ada di tubuh ini. Ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Bantu mbak, bantu untuk mendorongnya semua, menendang semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi semua. Allah. Sisa-sisa penyusup semuanya hancur. Allah Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai jalan keraknya semua. Bisa masuk lewat mana itu mbak? masuk melejitkan saya. Iya memang. Yang saya lakukan selama ini mereka tidak bisa mau menerimanya. Oh iya, memang beliau baru selesai pulang amalia suluk menjalankan perintah. So, ada lagi mbak? Mereka tidak mau. Tidak mau? Mereka tidak ikhlas saya mengungkap masalah ini. Oh, yang ada hubungannya dengan bencana ini? Ya. Ya udah, gini aja mbak. Sekarang keluarkan semua mbak pasukan-pasukan Dajjal yang ada di dalam jasad ini mbak. Allah, ikatannya semua terlepas. Allah. Tanpa bisa semuanya. Kilatan cahaya berwarna biru muncul di langit Maroko sebelum terjadi gempa dahsyat 6,8 magnitudo. Para ahli masih berdebat apakah fenomena tersebut ada kaitannya dengan gempa bumi. Pasalnya, kilatan cahaya semacam itu juga sempat terlihat sebelum gempa di Meksiko dan Turki. Inilah rekaman video yang menampilkan langit Maroko dari sudut kota Agadir sesaat sebelum gempa. Kilatan cahaya biru terlihat jelas di langit meski hanya muncul dalam sekejap. Menurut US Geological Survey, fenomena seperti kilatan petir, bola cahaya, dan sejenisnya yang terkait dengan gempa bumi disebut sebagai cahaya gempa. Namun, cahaya gempa telah lama membingungkan para ahli dan belum ada konsensus mengenai penyebabnya. Beberapa orang telah mengusulkan penjelasan secara geofisika, sementara yang lain masih mempertanyakan klaim tersebut. Adapun gempa di Maroko terjadi pada Jumat 8 September 2023 pukul 23:11 waktu setempat. Pusat gempa berada di Pegunungan Atlas tinggi 71 km di barat daya Marrakesh pada kedalaman 18,5 km. Kementerian Dalam Sudah saatnya mereka keluar. Oh ya, saya bantu ya mbak, dan juga bantu keluarkan pasukan Dajjal yang menyusup di dalam jasad tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sang yang nurjah yang nirwana. Bantu saya pedang fikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Idris, dan insyaallah hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, mediumisasi, berdialog dengan Bangsa Jin terkait fenomena alam, suatu kejadian yang di luar logika. Kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib. Kali ini mungkin sedulur Para Sahabat Jagat semuanya sudah pada tahu ya, bencana-bencana yang dahsyat terjadi di daerah Maroko, Libya, banjir bandang sampai menelan ribuan korban jiwa ya. Ini banyak sekali di Cina, apalagi kemarin angin puting beliung yang dahsyat. Jadi bencana ini kejadian ini semuanya besar. Dan setiap yang ini saya agak
Dulu gempa Turki, sebelum terjadinya gempa terjadi kilatan-kilatan cahaya di langit. Nah, sekarang sebelum terjadinya gempa di Maroko, sama ada cahaya biru di langit. Terjadi setiap sudah 2 kali kejadian. Ini sebelum ini cahaya biru itu muncul di langit dan sempat terekam oleh kamera warga ya itu. Dan kami penasaran apa ini hasil video editan atau memang video asli gitu. Dan kalau memang asli, itu cahaya biru itu apa? Kenapa muncul sebelum setiap terjadinya gempa atau sebelum setiap terjadinya bencana alam? Nah, ini kita akan mencoba cahaya biru itu yang terlihat di awan itu apa, dan apakah itu memang buatan manusia atau memang itu suatu petanda dari alam. Nanti kita akan coba berdialog dalam bahasa jin yang mengetahui tentang cahaya biru yang terjadi, yang muncul sebelum terjadinya bencana alam yang dahsyat. Nah, ini kita akan coba nanti, semoga ini bisa dipahami dan syukur dari nanti dialog kami ini bisa diterima secara lahir dan batin dan bisa menjadi sebuah wawasan, baik wawasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun wawasan kita lebih berhati-hati lagi dalam setiap hal, tindakan ataupun ucapan dalam kehidupan di dunia ini. Dan untuk sedulur pada musuh jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah dan tambahan atau wawasan saja agar kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Idris sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya nirwana bantu saya dan semua keluarga, semua terbenda termasuk orang-orang yang menonton video, termasuk orang yang di situ, termasuk semua terbenda yang tidak ada dari media sosial, semua gerbang gaib yang ada di selisih pada satu jam. Kunci gerbang semua terbuka otomatis akan tutup sampai mediumisasi ini bisa dengan simbol sang yang cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang asal muasal cahaya biru yang muncul di setiap akan terjadi bencana yang dahsyat, yang setiap muncul terjadi di awan cahaya biru yang mengetahui itu, yang bisa menjelaskan itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator dan menjemput kami sang yang nur cahaya nirwana. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jasad dan rohani tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam hanya bisa merasakan sallallahu alaihi wasallam. Semua laki yang ada di sini semuanya sallallahu bisa bicara manusia. Dengan siapa ini? Seperti guru. Udaranya semakin dingin. Semoga energi positif yang masuk. Tapi saya harus berjaga-jaga ya.
Ya, disesuaikan dengan keseluruhannya. Semuanya disesuaikan, dinetralkan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa sebenarnya saya dipanggil ke sini? Iya, maaf sebelumnya Eyang. Oh iya, siapa ya? Ini dengan siapa saya bicara ini? Anda mudah mengetahui siapa saya sebenarnya. Oh, Karena saya juga sudah mengetahui siapa Kisanak sebenarnya. oh, Mbak sudah mengetahui kami. Iya. Memang kami siapa, Mbak? Iya, mohon maaf sebelumnya, Mbak. Biar nanti pembicaraan kita dilanjutkan, jadi itu kami pertanyakan, takutnya ada yang ingin memberikan informasi palsu. Ya, semuanya hanya buatan manusia. Mereka hanya mencari ketenaran saja di dalam dunia ini. Maksudnya? Ya, semua kejadian-kejadian selama ini hanya Ilahi Rabbi yang mengetahuinya. Oh, iya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui itu semua. Oh, berarti Mbah ini memberikan informasi tentang cahaya itu. Semuanya hanya bisa-bisa mereka saja yang ingin menguasai dunia ini untuk kepuasan diri sendiri. Berarti ada hubungannya dengan manusia, Mbak, yang terjadi bencana alam yang sangat dahsyat itu. Kalau boleh tahu, Mbak, dari mana nih? Waktu diizinkan ke sini, Mbak posisinya tadi di mana? Saya ada di alam yang mungkin nanti sampean sendiri akan ke sana. Oh, kita akan ke sana katanya. Memang kalau boleh tahu di mana, Mbak? Hanya orang-orang yang pilihan yang mengetahuinya. Ini alam hanya mereka yang tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, terima kasih, Mbak, informasinya. Sebelumnya saya minta maaf kalau kami tidak sopan menghadirkan Mbak ke sini. Tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi musibah. Hanya beliaulah yang mengetahuinya, karena saat ini hanya sebagai peringatan saja. Peringatan? Ya, bagi mereka orang-orang yang rakus akan dunia. Ya, semua musibah, semuanya hanya alam ujian buat mereka. Ini bukan saatnya buat mereka mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Oh, belum waktunya. Iya. Cuman ini ya diambil sebagai
Apa cahaya yang hijau terlihat di langit itu juga buatan manusia, Mbak? Kalau itu apa senjata teknologi? Kenapa, Mbak? Ada yang ini, Mbak? Ya, hancurkan aja, Mbak. Dari mana itu, Mbak, tadi, Mbak? Ini Dajjal Laqatullah. Dajjal? Ya. Allah Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ingin menghancurkan tubuh saya. Ada di tubuh ini? Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bantu, Mbak. Bantu untuk mendorongnya semua, menendang semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi semua. Allah. Sisa-sisa penyusup semuanya hancur. Allah Akbar. Sallallahu alaihi sampai jalan keraknya semua. Bisa masuk lewat mana itu, Mbak? Masuk melejitkan saya. Iya, memang. Yang saya lakukan selama ini mereka tidak bisa mau menerimanya. Oh, iya. Memang beliau baru selesai pulang amalia suluk menjalankan perintah. So, ada lagi, Mbak? Mereka tidak mau. Tidak mau? Mereka tidak ikhlas saya mengungkap masalah ini. Oh, yang ada hubungannya dengan bencana ini? Ya. Ya udah, gini aja, Mbak. Sekarang keluarkan semua, Mbak, pasukan-pasukan Dajjal yang ada di dalam jasad ini, Mbak. Allah, ikatannya semua terlepas. Allah. Tanpa bisa semuanya. Jangan mana? Dibersihkan semua yang ada dalam titik latifah semuanya. Dalam titik latifah semua. Mohon izin guruku. Iya, silakan. Gua salam goib Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Mohon izin saya untuk mengungkap masalah ini. Ya, monggo silakan. Bagaimana kalau beliau mengizinkan? Kalau tidak jangan diungkap, nggak apa-apa. Terima kasih, Guru. Bagaimana? Diizinkan oleh beliau? Silakan. Oh, subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berarti ini sangat luar biasa sampai pasukan Dajjal kenapa ikut mengganggu ini? Dia sudah mengikut saya dari sana. Oh. Saya tidak boleh mengungkap masalah ini. Iya. Ada hubungan apa? Ini kok sampai Dajjal turun menutup-nutupi ini semua? Agar semua manusia mempercayai beliau bahwa ini adalah kejadian nyata, tapi sebenarnya ini adalah ulah para Dajjal. Semuanya bekerja demi menyesatkan semua manusia di dunia ini agar mereka mempercayai pasukan-pasukan mereka, khususnya para Dajjal dan para iblis. Oh, ini ada hubungannya sama ini ya. Astagfirullahaladzim. Apa sebenarnya pasukan Dajjal saat ini sudah mulai bergerak sejak itu? Mereka sedang mengikuti, mengapati semua pengikut-pengikut Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya, kami ya
sudah dikasih diingatkan oleh guru kami tentang pasukan-pasukan Dajjal yang tidak terima dan selalu menghalang-halangi kami. Ya, berkat ridho beliau sampai sekarang kami masih bisa berjuang. Memang persiapan kita ke depan harus lebih matang lagi. Tapi saya selalu didampingi sama beliau. Alhamdulillah, saya bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Subhanallah, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kami ingin berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kami siap mengorbankan segala jiwa raga saya dan ruangan saya, saudara-saudara saya siap mengorbankan itu semua. Saya siap mengorbankan keluarga semua, anak istri saya siap untuk melaknatullah semua dajjal-dajjal yang telah menyesatkan manusia di bumi ini. Saya ridho, saya ikhlas kepada guru kami. Ya, subhanallah. Kami siap kepada semua jemaahnya. Saya siap. Semua sedulur-sedulur kami, saya siap. Insya Allah mohon ridho. Ya, mohon ridho. Semoga kita semua perjuangan ini mendapat ridho dari guru kita dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan ya Mbak. Mari kita sama-sama berjuang, karena nggak taunya permasalahan ini ada hubungan dengan pasukan Dajjal. Allah, subhanallah. Iya. Memang sudah waktunya sudah sangat sempit sekali ya. Semua kejadian ini, Iya. semua kejadian di dunia manapun itu hanya perbuatan para Dajjal. Ya, dia memasuki semua ruh-ruh yang kosong, dimasuki oleh beliau, khususnya manusia-manusia yang kosong ruhnya. Bisa disusupi oleh mereka ya. Tapi bukan hanya di luar saja Mbak, di Indonesia ini sekarang juga banyak sekali kekeringan. Terus kemarin saat ini masih ramai dibicarakan yang di suku Melayu sedang ada peperangan. Semua kejadian seluruh dunia itu adalah kerjaan para Dajjal agar mereka semuanya panik dan menyembah beliau. Ini tugas kita. Insya Allah. Berarti sudah mulai menyebar pasukan Dajjal ya, masuk ke dalam jasad manusia. Iya. Kami siap semuanya. Alhamdulillah. Kami sudah ridho dan siap semuanya. Mari kita membuat kekuatan. Iya. Ya, kekuatan yang mendapat ridho. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Iya Mbak, insya Allah kami akan terus berjuang. Walaupun berbeda alam, tapi kita punya tugas yang sama. Apa sudah pergerakan pasukan Dajjal sudah sampai? Mereka sudah menguasai sebagian. Alam-alam gaib sudah dikuasai sama mereka. Oh iya. Semuanya sudah menyebar. Mereka sudah mendarat
mencari tempat untuk para pasukannya singgah di beberapa lapisan langit. Sudah sampai sana ya mereka. Allah Akbar. Semua sudah dikuasai semuanya. Efek kemanusiaannya itu nanti bagaimana, Pak? Kalau sampai pasukan Dajjal melapisi udara dan langit? Mereka sudah menyebar. Semua menyebar ke para pori-pori, sudah masuk pori-pori mereka. Seluruh manusia yang lalai, yang ruhnya kosong, tanpa ada yang mengisinya. Ini tugas kita, tugas Sang Yang Nurcahya Ningirwana. Insyaallah kami sebagai pasukan, kami sebagai prajurit beliau, insyaallah akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi memang ya begitulah, ujian demi ujian pasukan Dajjal datang menghampiri kami, memfitnah segala macam. Mereka tidak akan henti-hentinya. Iya. Semuanya akan diakal-akali oleh mereka. Semuanya dari sisi timur, barat, utara, semua mereka akan menyebar sampai ke tanah Jawa. Mereka sudah sampai ke tanah Jawa. Sudah sampai ke Jawa. Allah. Semua alam akan mengamuk karena mereka akan membinasakan kita semua. Ini adalah kerjaan para Dajjal. Berarti kalau alam sudah berbicara itu sudah susah. Manusia yang sudah dimasuki pori-pori Dajjal, pasukan Dajjal, energi negatif, dia akan berpola pikir seperti Dajjal juga, Mbak. Akan melakukan kerusakan di mana-mana. Sifat-sifat Dajjal akan menyebar ke dalam tubuhnya. Siapapun yang akan menentang mereka tidak akan diizinkan kita semua untuk mengambil sebidang tanah pun dari mereka. Tidak akan diizinkan mereka karena mereka sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga manusia itu memiliki sifat Dajjal. Allah. Bisuman. Kalau menurut kami paham sampai alam berbicara, karena sifat manusia sudah menyerupai Dajjal, makanya alam sudah berbicara untuk mengingatkan manusia itu ya, Mbak. Mereka tidak ridho sejengkal tanah pun dimiliki oleh kita. Tapi kita tetap akan terus berjuang kan, Mbak? Kita pasukan. Iya, maaf, Mbak. Kita prajurit. Kita harus siap semua itu. Iya. Mereka tidak ridho apabila tanah sebidang pun kita miliki. Kita prajurit, kita sudah digembleng. Hidup dan mati kita pernah menjalani itu, Mbak. Antara hidup dan mati pun kita pernah mengalami lewat bimbingan beliau. Jadi kita tidak akan gentar. Kita sudah siap. Sudah seperti apapun kita akan maju bersama-sama. Mereka sudah memasuki tubuh saya. Tapi mereka tidak bisa keluar tanpa bantuan dari Kisanak. Oh ya, insya Allah nanti dicoba. Sudah saatnya mereka keluar. Oh ya, saya bantu ya, Mbak. Dan juga bantu keluarkan pasukan Dajjal yang menyusup di dalam jasad tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nurcahya Nirwana, bantu saya. Pedang Zulfikar. Ada wujud tangan. Saya meminta izin meminjam pedang Zulfikar Sang Yang Nurcahya Nirwana. Allah. Sallallahu
Plastik man. Apa semua kepala Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah Akbar. Puji dan berlafaz Allah dengan jisim yang berjaya dari mana Allah. Sampean memang luar biasa. Saya tunduk sama sampean. Allah Akbar. Ini masihlah beliau, saya nggak bisa apa-apa Mbak. Subhanallah. Sudah saya pinjam jasad ini, tapi sampean luar biasa. Allah. Tapi saya kaget Mbak, sampai di sini pergerakan pasukan Dajjal, sedangkan umat manusia banyak yang tidak mengetahui itu. Kadang sedih. Ya, terima kasih atas bantuan sampean. Sama-sama Mbak. Saya sudah saatnya untuk mohon diri. Iya Mbak, silakan. Mohon maaf ya Mbak kalau saya mengganggu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak. Nah, gimana Pak Idris? Allah Akbar. Nggak taunya ada hubungannya sama ini ya. Allah Akbar. Jadi dibongkar lagi ya tentang morat-moratnya bencana-bencana di dunia ini. Memang ada pasukan Dajjal di dalam, dibalik itu semua, dan ini menjadi sebuah peringatan keras untuk kita semua ya, khususnya umat muslim. Jadi kita harus istilahnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ya minimal mengurangi energi negatif atau mengurangi sifat-sifat Dajjal yang ada dalam diri manusia. Kalau seumpama manusia sudah memiliki sifat Dajjal, semuanya sebagian besar memiliki sifat Dajjal, wajar saja alam hancur. Alam akan mengingatkan manusia. Allah akan menyuruh alam untuk mengingatkan manusia. Kalau alam sudah yang berbicara, ya sudah. Siapa yang bisa menghentikan alam? Gelombang laut, gempa bumi, gunung meletus. Nah, ini yang harus kita pahami, dan kita bisa mengambil kesimpulan harus bagaimana untuk minimal mencegah sedikit dari kejadian-kejadian itu. Ya berarti kita harus menghindari punya sifat-sifat Dajjal itu di dalam diri kita. Walaupun di dalam diri kita ada, tapi kita harus melawan. Seumpama sudah melakukan hal yang kecil, itu harus kita lawan. Kita harus bisa kembali ke jalan Allah. Dan yang paling penting, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu, banyak-banyak bersolawat. Dan yang saya katakan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah dan gambaran agar kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang mungkin bisa dibilang ini pasukan Dajjal sudah bergerak. Jadi kita harus punya persiapan juga.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.